Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Warkarik. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang cara kerja dari kabel warna pink dan abu-abu. Banyak yang belum paham ya ternyata tentang bagaimana cara kerjanya dari kabel pink dan abu-abu ini. Nah, di sini saya akan membahas tuntas tentang kabel pink dan abu-abu. Ini saya memakai alarm V12. Oke, sebelum kita lanjut, mohon untuk teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan cara klik tombol subscribe. Dan jikalau video ini bermanfaat dan Anda suka, bisa di like, dan kalau tidak suka bisa di dislike. Oke, tak perlu basa-basi lagi, kita langsung cek. Ini saya menggunakan adaptor 12 volt. Kita tes, kita sambung dulu ya, kita kasih supply 12 volt. Oke, biar nggak terlalu keras. Oke, jikalau ini alarm posisi standby ya, ini dalam kondisi terbuka, kita cek coba ini menggunakan voltmeter atau multitester. Kita menggunakan ohm atau tahanan ya, hasilnya seperti apa, apakah ini terhubung? Ya, ternyata dalam kondisi standby ini terhubung. Dan misal kita starter ya, ini setir 2 kali. Nah, ketika di starter ini tidak terhubung. Oke, jikalau di starter ini tidak terhubung ya, dan misalkan kita alarm dihidupkan, nah, dia terhubung. Oke, kita matikan. Oke, berarti di sini sudah disimpulkan bahwa ketika kunci kontak dinyalakan tetapi belum dinyalakan mesinnya atau belum di starter, itu kabel dari abu-abu dan warna pink itu terhubung ya, itu terhubung, akan tetapi tidak mengeluarkan arus. Dan ketika mengeluarkan arusnya itu ketika di starter terus dinyalakan alarmnya, itu baru bisa mengeluarkan arus. Oke, dan yang keluar dari kabel warna pink dan abu-abu itu arus negatif. Oke, tadi kita sudah cek menggunakan ohm atau tahanan, lalu kita coba tes menggunakan voltase. Ini
keluarnya arus negatif atau positif ya dari kabel pink dan abu-abu. Oke, langsung kita tes. Ini dalam posisi standby ya, kita tes. Ini saya pakai min, maksudnya positifnya saya kasih ke masa. Nah, di sini. Nah, tidak keluar ya guys, tidak keluar. Coba kita balik, yang ini ke negatif, yang kabel pink, dan yang ini ke positif. Coba kita tes. Oke, ternyata tidak mengeluarkan arus, berarti harus kita starter dulu. Oke, sudah starter, lalu kita kunci atau kita alarm. Ini untuk mode anti jambretnya, anti rampok. Oke, kita nyalakan. Apakah keluar arusnya? Nah, keluar guys, berarti ini mengeluarkan arus negatif. Coba kita cek satunya. Oke, keluar juga. Oke guys, cukup jelas. Berarti ini keduanya mengeluarkan arus negatif semua. Nah, tadi kita menggunakan multitester. Mungkin kalian teman-teman kurang jelas. Saya menggunakan lampu ya. Ini test pen buatan kita sendiri. Bagi teman-teman yang mau membuatnya bisa dicek link di bawah ya, cara membuatnya. Test pen DC dengan barang bekas. Nah, kita langsung saja kita tes menggunakan test pen ini. Yang ini untuk negatifnya kita sambung di kabel warna pink atau abu-abu. Nanti kita cek salah satu dulu, dan yang ini untuk yang plusnya kita taruh di sini aja. Oke, lalu kita tes. Kita starter dulu. Nah, ini hidupnya ketika mode jambretnya itu dinyalakan. Kita coba. Nah, itu kan. Nah, ini artinya apa? Jadi ketika kita starter terus kita mode jambret, ini baru bisa bekerja guys. Ini keduanya mengeluarkan arus negatif. Jadi semisal kita pasangkan di motor, misal motor Astrea, Supra, Revo ataupun Karisma, ini kita bisa putus yang jalur dari kontak menuju ke CDI. Kalau di Honda biasanya kabel warna hitam garis putih itu untuk cut engine ya. Nah, itu kita bisa putus di situ. Terus sambungannya kita sambung di kabel ini ya. Soalnya itu ketika stop engine itu dari Karisma ataupun Astrea itu, ketika dari kunci kontak posisi off itu akan mengalir arus negatif menuju ke CDI.
seperti di gambar ini. Nah ini, dari kunci kontak ini dipotong. Nah kita disambung double pin, terus sambungannya ke gray nih, cukup extinguish the firing line. Nah ini untuk cut engine-nya ini. Jadi sebenarnya dari melihat wiring diagram dari alarm ini, kita sudah bisa melihat bagaimana cara kerjanya dari alarm ini. Tapi bagi orang-orang yang awam pasti bingung lah dengan cara seperti ini. Jadi saya perjelas lagi misteri dibalik kabel warna abu-abu dan pink. Oke, lalu kita tes satu lagi. Kita tes lagi menggunakan multitester lagi di tahanan. Nah, ini dalam posisi mesin mati kan, ini terhubung ya. Nah, ketika di starter, dia akan terputus. Artinya apa? Jadi oke, kita alarm ya, ini akan menyambung atau tidak. Nah, ketika di alarm, dia akan menyambung. Nah, kalau ini menyambung, itu artinya ini mengeluarkan arus negatif dan otomatis mesin akan mati karena ini mengeluarkan arus negatif dan terjadi pengkonsletan pada CDI ataupun pulser. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi misalkan kita aplikasikan, sebenarnya ada beberapa cara ya untuk pemasangan kabel ini, tergantung kita melihat situasi dan kondisi pada motor tersebut. Misalkan ini tidak untuk ini wiringnya, misal kita sambung di standar samping. Nah kebetulan itu dari standar samping itu arusnya positif ya. Nah misalkan arusnya positif, kita bisa akali menggunakan relay. Nah jadi nanti output dari sini negatif, dan ketika masuk ke relay itu outputnya jadi positif. Nah begitu. Nah, misalkan ragu dari standar samping itu, kita potong saja salah satunya. Nah terus ini common ya, ini common sama NO. Nah kita sambungkan di situ. Jadi maaf bukan NO ya, NC berarti. Jadi misalkan ini mengeluarkan arus negatif, dia akan terputus. Arus NC jadi menjadi NO. Jadi
dia akan terputus dan mematikan mesin. Sama saja kita menghidupkan atau standar samping. Kalau standar samping itu jadinya mati mesin. Oke, lain kali saya akan mensimulasikan kepada motornya langsung ya, biar lebih jelas. Nah, sebelumnya kita tes dulu menggunakan relay ya. Ini saya kasih positif ya, saya kasih positif untuk common dan coilnya, kemudian yang ini ke negatif. Negatifnya dari kabel pink ataupun abu-abu. Oke ya, jadi yang ini coil plusnya dan ini commonnya, ini saya gabung, jadi ini nanti keluar outputnya menjadi plus, padahal di sininya minus. Oke, kita coba langsung. Kita menggunakan test pen ya, ini ya, ini ke negatif. Nah, ini outputnya harus positif ya. Nah, ini kan NC nya, kalau NC ini sudah hidup, dan ketika di starter terus kita nyalakan alarm, dia akan mati dan ini berubah menjadi NO. Terus kita cek yang NO nya berubah menjadi NC ya, ini. Nah, ini sudah menjadi positif. Nah, cara yang kedua kita memakai ini dengan cara seperti ini, terlepas semua. Nah, yang ini ke negatifnya, ke negatif atau ke kabel warna pink ataupun abu-abu. Terus yang ini langsung ke positif, ya. Nah, untuk common dan NC nya ini kita sambung ke standar samping, kita potong dulu, terus ini sambungannya kita sambung, potongannya kita sambung di sini, common dan NO. Oke, kita cek dengan multimeter. Berarti kita memakai yang NC. Tergantung juga sih dari switchnya dari
standar samping itu NC atau NO. Nah, kita bisa pilih salah satunya, menyesuaikan dari motor. Nah, ini dalam misalkan standar sampingnya ini dalam tertutup ya, atau belum di standar samping, ini sudah dalam keadaan menyambung. Dan ketika di mode jambretnya itu ditekan, itu akan menjadi NO. Kita pencet, nah, dia akan terputus ya, dia akan terputus dan mematikan mesin. Ketika dimatikan, dia akan menyambung kembali. Nah, seperti itu ya. Mungkin cukup jelas. Ada beberapa trik untuk pemasangan kabel anti jambretnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang kesulitan dalam memasang kabel warna pink dan abu-abu. Nah, video selanjutnya saya akan membuatkan modul jeda alarm, jeda starter ya, karena ini kan alarm ini belum ada jeda starternya, karena ini tidak direkomendasikan untuk motor yang injeksi, karena motor injeksi itu harus menghidupkan full pumpnya dulu ya, jadi biar aman ya. Nah, ini saya sudah siapkan bahannya untuk cara membuat jeda starternya ini, dan relay. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap ikuti terus channel Olakarik. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.